poin yang mencerminkan ketidakstabilan lapangan kerja. Sobat Budaya, itulah informasi yang sempat diurungkan oleh tim pemberitaan Republik Indonesia Makassar. Nah, kali ini kami ingin mengajak sahabat budaya kira-kira nih untuk mencegah pengangguran di Sulawesi Selatan ini langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan ya, karena memang saat sekarang ini begitu banyaknya sarjana-sarjana kemudian alumni-alumni dari perguruan tinggi yang dicetak setiap tahunnya, tapi ketersediaan lapangan kerja yang sangat minim ya, sehingga tidak seimbang, terjadi keseimbangan antara jumlah alumni-alumni dari perguruan tinggi atau tamatan-tamatan SMA atau SMK dengan lapangan kerja yang ada. Nah, sahabat budaya, silakan komentarnya kami tunggu di 0811 400 9250. Seperti apa Anda melihat pengangguran sekarang ini, dan mungkin di zaman Anda sahabat budaya ada mungkin pengalaman-pengalaman bagaimana dulu mencari pekerjaan atau mendapatkan suatu pekerjaan yang layak. Nah, boleh sharing-sharing juga di sini. Mungkin ada tips-tipsnya sahabat budaya di 0811 400 9250. Nampak mak kalirungkan naku patah jamo kaling kuri kodong ku asuro kuni tangga empo bunting narurungan baju eja kamase mingka apa kejadian buta tata galak ni laburan tomi nakam maji tuli ekam maji tapat jari pagaukan Amaku cera bantu cerata manggeku eja tonjika pancerana enaja antu kapan seseorang talo bangko bangi apa miantu kuni jarian Allah apa miantu kuni lasukan apa mau anegau kumalantang malantang surakamah ampe tanjak kuni puji tonji papanai kapasun rania tomo sake nia sake jari saliban rakodong apa jari tapa jari pagaukan nampak mak kalirungkan naku patah jamo kaling kuri kodong ku asuro kuni tangga empo bunting narurungan baju eja kamase mingka apa kejadian buta tata galak ni laburan tomi nakam maji tuli ekam maji tapat jari pagaukan
seseorang talolo bangko. Bani apa miantuku ni jarian, allo apa miantuku ni lasukan. Apa mo anigang kumalantang malantang surakamah. Ampe-ampe tanjakku ni puji tonji, papanai kapasunran niat tomo. Sake nia, sake jari saliban rakodam, tapa jari pegalukan. Mozaik Budaya. Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali." Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga, karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Kabupaten dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita masih bersama di acara obrolan santai, yaitu Baribasa, kabar pagi obrolan santai terkait dengan masalah pengangguran ya. Jadi memang persoalan pekerjaan ini menjadi suatu hal yang pokok dalam mewujudkan apa yang kita inginkan, khususnya untuk mencari atau meningkatkan perekonomian. Tentunya biasa ada orang yang memilih jalan untuk menjadi seorang pekerja. Tetapi selain itu sahabat budaya, banyak juga upaya-upaya yang bisa dilakukan selain bekerja di sebuah tempat atau di perusahaan atau bekerja sebagai ASN. Tapi banyak hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara berwirausaha. Jadi kira-kira nih sahabat budaya, alasan Anda menjadi seorang pekerja atau mungkin memilih berwirausaha, kira-kira apa? Dan ini memang terkait dengan masalah pekerjaan, mencari pekerjaan, apalagi di kota-kota besar seperti misalnya di Makassar, itu memang membutuhkan perjuangan dan persaingan yang ketat, apalagi menjadi seorang ASN misalnya, baik itu P3K ataupun PNS, butuh perjuangan dan persaingan yang tidak sebentar ya, atau tidak gampang gitu. Jadi ada proses yang panjang dan itu perjuangan, apalagi untuk melamar sebuah pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar itu membutuhkan keahlian dan skill tersendiri. Tetapi banyaknya orang yang datang misalnya merantau ke kota tanpa dibarengi dengan atau dilengkapi dengan skill, ini biasa menyebabkan terjadinya pengangguran di kota. Nah, mungkin kalau di desa-desa banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya bertani, kemudian berkebun, atau melakukan usaha-usaha produktif yang bisa menghasilkan uang. Kalau sahabat budaya ini kira-kira profesinya saat sekarang ini seperti apa, dan mengapa mengambil jalan itu? Ada saat ini mungkin yang berwirausaha dari rumah, ada mungkin yang melakukan bisnis atau berdagang, atau mungkin lebih memilih menjadi seorang pekerja atau bekerja di sebuah instansi atau di perusahaan dan lain sebagainya. Nah, seperti halnya dengan saya sahabat budaya, memilih bekerja di RRI Makassar, dan mungkin itulah garis tangan ya untuk bisa bergabung di RRI Makassar menjadi seorang penyiar. Nah, mungkin yang lain juga bisa sedikit sharing-sharing cerita mengenai pengalaman Anda mencari pekerjaan atau mencari suatu usaha dalam melaksanakan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Kira-kira di angka pengangguran saat sekarang ini meningkat, menurut sahabat budaya kita solusinya seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Silakan yang mau bergabung, kami nantikan di 0811 400 9250. Dan mungkin ada juga saat ini kita punya anak atau keluarga yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Nah, boleh juga sharing-sharing seperti apa pengalaman-pengalamannya, dan juga untuk supaya terhindar dari yang namanya pengangguran ini. Karena memang menyandang status sebagai pengangguran itu agak berat ya, artinya tidak ada pekerjaan yang menetap. Nah, mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu tadi melakukan usaha-usaha produktif atau sesuai dengan kemampuan dan passion kita ya. Jadi membuka usaha misalnya yang tentunya bisa kita jalankan sendiri. Jadi kadang juga ada orang yang biasa membuka usaha tetapi tidak mengerti dan tidak menguasai bidang tersebut, sehingga biasanya jatuh bangkrut atau mengalami kerugian. Nah, tentu dalam hal mencari suatu usaha juga harus dipikirkan, kira-kira kalau ini saya lakukan kira-kira cocok enggak, atau enggak saya laksanakan, supaya pertimbangan. Dan yang paling penting adalah ketika kita memulai suatu usaha, jangan jadikan modal sebagai alasan untuk tidak memulai. Tetapi kadang juga yang penting kita sudah memiliki semangat, kemudian kita memiliki jenis usaha yang langsung saja kita action, jangan berpikir lagi nanti saja. Nah, itu biasanya yang kita dengarkan dari para
UMKM, bagaimana membangun sebuah usaha tidak hanya sekedar mengandalkan modal, tapi yang paling penting itu adalah keinginan dan kemauan. Nah, silakan sahabat budaya, kami tunggu di 0811 400 9250.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita-cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada wita berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya riga hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa nih portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu wis sesapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilannya. Ya. Magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Bandung hari-haria nu kawaruri rupanu nu kanang kamakuci nu pabenrom bina baku di kaupane kucini nama tekne pamaiku ku itungku nawa-nawa nama longgam bolotinku long nuti rintaku cini pasti banami nyawaku kanre ku kanre nakama buku dan sereng ku kado nugaringi minyawaku pati si makaentara Rikau mintu madatu makara yang pangainku Nupan lagi mainake Linguri pamalokinu Raja kawan di rupanu Tanpa jangan ngitin roku Tuli niata bialo Mananungan ri atinku Tanah leo rangga sela Pangainku rikalenu Lonuti rintaku cini Asiban nami nyawaku Kanre ku kanre nakama Buku dan sereng ku kado Nuga
Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K. Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat. Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus. Kopinya enak banget Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini. Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita. Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita. Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal. Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya. Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita. Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku? Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu? Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan. Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Macai memang ngandri Degaromu pahangi Nade Maelo mabicara Mudanika sedih Otemu jampanika Mudanika sedih
gani tu pale naliwak mudaniku loni mairi sadeku ona tosi palece perjana macai andri upato menikasi hai loni majaiku ajak namu majai Susana oruanewe kenapa tuh ngemakum reye kurang nikabang papale cemu namu masengi tenri campangi magi jemudro tu datat kajeneng dia karo iya mapale ce iya namu tuka pada tau belengi dia karo iya gani tu pale naliwak mudaniku loni mairi sadeku ona tosi palece pajana macai andri upato menikasi pajana macai andri loni mairi sadeku. Baik sahabat Bre, dimanapun Anda berada, kita lanjut kebersamaan kita di Kabar Pagi Obrolan Santai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perslan. Iya, waalaikumsalam. Dari siapa? Dari siapa nih? Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kaltim, Kalimantan Timur. Iya, Pak Abdurrahim. Gimana kabarnya, sehat-sehat nih? Oh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat walafiat, Perslan. Ini kita bahas tentang masalah pengangguran ini, Pak. Pengangguran. Iya. Iya, kalau pendapat saya, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Iya. Kalau pendapat saya itu. Artinya ketika kita ada keinginan, pasti akan dapat pekerjaan lah ya. Pekerjaan apa? Iya, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Kalau pendapat saya itu Perslan. Jadi tidak menganggur. Karena saya memiliki beberapa keterampilan. Jadi waktu saya SMA itu kan, kepala sekolah saya itu waktu pacaran pernah mengatakan, Inna Allah yughirul ma'adikum hatta yughirul ma'adi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib seseorang jika kamu tidak merubah dirinya sendiri. Jadi mulai itu saya berpikir, mindset pola pikir saya mengubah pola pikir saya itu. Jadi memiliki beberapa keterampilan. Jadi tidak jadi masalah, jadi bisa di mana-mana. Contoh, apa saya anak saya dasarnya anak petani, jadi suka bertani. Jadi di sini
tanggal 8 Februari tahun 2009 saya pertemuan dengan Menteri Pertanian. Menteri Pertanian itu Dr. Insinyur Anton Aprianto MS. Jadi foto-fotonya masih ada di sini. Jadi waktu itu saya ketua kelompok tani. Jadi tidak jadi masalah. Saya pikir tuh dia di mana. Nah, jadi karena memiliki beberapa keterampilan. Nah, jadi saya dulu ke Kabupaten Pasir, perbatasan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur. Saya tinggal dulu di sana 2 tahun. Saya kerja di hotel 2 tahun. Jadi saya sebagai resepsionis dan bendahara hotel pada waktu itu. Berapa tahun itu? Jadi ke sini lagi di wilayah Kutai Kartanegara sudah ada 25 tahun lebih di sini. Jadi waktu saya di sini diangkat lagi jadi guru di sini. Guru SD. Nah, jadi saya mengajar 2009 sampai 2015 di SD ya. Nggak lama diangkat lagi jadi imam. 2011 sampai 2019. Meskipun itu saya ada mengundurkan diri, saya bila aku sudah ada yang bisa melaksanakan itu saya kasihkan aja. Saya bilang gitu karena saya mau mandiri. Jadi banyak itu kegiatan-kegiatan karena memiliki beberapa keterampilan kalau saya paraslan. Kemudian keterampilan listrik saya bisa menguasai listrik. Tapi instalasinya ya karena kilometer wattnya itu atau kilometer lampu itu sampai tiang listrik ada HPLN. Jadi tidak boleh di situ mengerti karena HPLN. Kalau di dalam rumah atau di kantor yang punya A adalah yang punya rumah dan yang punya gedung atau kantor. Nah, bisa misalnya seperti saya kan, saya bisa menguasai instalasi listrik, jadi bisa mengerjakan. Sudah banyak saya kerjakan, tapi bukan itu pokok saya kerjaan, tapi bisa mengerjakan. Jadi menguasai kan, apalagi misalnya kalau mau lebih hemat, ada namanya tenaga surya kan, matahari ada anunya itu yang kita pakai, ada itu di situ dipantulkan ke situ, ada namanya payungnya, ada konter kolar, kabel, kemudian disambungkan ke aki, mau disambungkan ke inverter. Nah, ini sudah jadi listrik seperti PLN. Jadi apa aja modalnya itu kalau sudah kita beli begitu, kalau kita nggak ada modalnya, jadi nggak banyak biayanya kan. Saya mengerti sama itu, pelan. Kalau dia misalnya sopir juga. Jadi berbagai jenis macam pekerjaan ya sudah dikerjakan. Iya, kalau saya itu pelan, banyak yang saya bisa kuasai. Kalau sekarang ini apa yang ditekuni? Pekerjaan yang ditekuni saat sekarang ini apa nih? Kalau saya sekarang ini saya bertani, ada 6 hektar saya kerjakan. Oh, alhamdulillah. Iya, kelapa saya itu ada 6 hektar saya kerjakan itu. Jadi kalau saya itu berpikir gini, efisiensi dan produktivitas bagi waktu yang kita kerjakan banyak hasil. Nah, itu yang saya perhitungkan jadi contoh. Kalau kita menyemprot pakai sprayer itu 15 liter air aja itu satu tangki sprayer itu. Kalau kita orang Bugis tangki semprot. Jadi kalau kita kali kita pakai ada namanya di sini sancing itu kalau sekarang ini yang 3 kan ada 3 tingkatannya itu besarnya itu. Kalau kita yang pakai satu yang sedang itu ukuran 30. Nah, dikasih selang, digabungkan di drum itu salah satu
drum itu 200 liter air. Nah, dikasih racun rumput di situ, dikasih satu drum air itu 200 liter. Taruhlah 1 liter lebih racun rumputnya. Sedikit aja loh ada lebihnya. Nah itu dipakaikan dengan tadi sancen itu digabungkan dengan ada mesinnya kan. Nah itu di selangnya itu ya mau kita panjang bisa. Nah tinggal kita nyalakan aja mesinnya itu, ya yang kita kerjakan jadi sebentar kita kerja itu sudah jelas kita kerjakan karena menggunakan mesin sancen dengan tadi itu mesin kan digabungkan di situ. Sebentar kita kerjakan, saya kerja di situ 6 hektar. 6 hektar itu 1 hektar itu 100 pohon sawit ya. Jadi saya kerjakan 6 hektar. Jadi saya suka gitu. Jadi kalau panen, kan ada juga yang panen sudah. Nah, jadi kalau sudah ada yang panen itu kadang-kadang ada 4 ton atau 5 ton. Saya sering gitu. Jadi kalau menurut saya kayak gitu, mengusul berapa keterampilan. Itu ya dulu yang saya katakan dulu pada saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Abdul Rahim ya di Kutai Kartanegara. Jadi banyak pengalaman-pengalaman beliau ketika kita yakin dengan ayat Allah terkait dengan innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ketika kita yakin bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kita sendiri yang akan mengubah nasib kita. Jadi pasti kita termotivasi untuk bekerja. Tidak hanya bersama bilang saya harus bekerja di perusahaan, harus menjadi seorang pegawai, tetapi banyak jalan yang dilakukan untuk menjadi lebih baik lagi dalam sisi perekonomian kita. Nah silakan yang mulai mau bergabung, kami masih tunggu kebersamaan Anda di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250.
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya desa wisata Ketekesu dikenal sebagai cagar budaya yang menyimpan kekayaan adat dan tradisi masyarakat Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ketekesu dikenal dengan rumah adat Tonggonan sebagai simbol dari status sosial masyarakat Toraja. Di desa ini pengunjung dapat menyaksikan langsung upacara adat Rambu Solo yang merupakan ritual kematian yang dirayakan dengan meriah. Upacara ini biasanya berlangsung antara bulan Juni hingga Desember. Adapun bentuk pemakaman unik kuburan gantung di mana jenazah diletakkan di dalam peti yang digantung di tebing-tebing batu. Desa ini juga terkenal dengan kerajinan tangan lokal, terutama ukiran yang indah yang dapat dibeli sebagai souvenir. Demikian Kabaratna Pro 4. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi.
Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Mana kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
waktunya kentongan. Pernahkah Anda mendengar istilah La Nina? La Nina merupakan fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi. La Nina juga menjadi salah satu faktor angin monsun yang ada di Indonesia. Nama La Nina diambil dari bahasa Spanyol yang berarti gadis kecil. Fenomena La Nina merupakan kebalikan dari fenomena El Nino yang menyebabkan panas di Indonesia. BMKG menjelaskan, fenomena La Nina terjadi ketika suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat berhembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena massa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah Laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti massa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Fenomena La Nina terjadi saat pasokan aliran massa udara dari Samudra Pasifik menuju ke wilayah kepulauan Indonesia akan mengakibatkan terjadinya penambahan atau peningkatan curah hujan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sugeng enjing bocah-bocah iki ono bocah anyar. Monggo kita langsung kenalan wae. Sekolah perempuan pertama di Semarang yang lahir dari perjuangan Kartini diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah yang dibangun berkat ide-ide besar dalam surat-surat R.A. Kartini. Dilansir dari situs detik.com, surat-surat itu dibukukan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan laris di Belanda. Tokoh-tokoh seperti Deventer, salah satu kaum humanisme Belanda yang mendukung politik etis, dan pejabat dinas pendidikan Belanda, Abendanon pun ikut mendorong berdirinya sekolah khusus perempuan. Yayasan Kartini berdiri pada tahun 1912 dan pada tahun 1913 sekolah Kartini pertama dibuka di sebuah rumah biasa di Jomblang. Baru pada tahun 1914, sekolah ini memiliki bangunan sendiri berkat bantuan Residen Semarang. Sekolah Kartini berkembang pesat dan menjadi tonggak pendidikan perempuan di Indonesia. Sekarang, sekolah itu bernama SDN Sarirejo, tapi masyarakat masih akrab menyebutnya Sekolah Kartini. Sebuah bukti bahwa semangat Kartini tak pernah padam, tetap hidup dalam ruang-ruang belajar hingga kini. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik Sobat Budaya, masih bersama di 92,5 FM RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita terima dulu penelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah Pak Kopral Juno. Ya. Kita ya, kabar tak sehat juga. Ya, alhamdulillah. Seperti biasa. Iya. Harus tetap semangat. Alhamdulillah. Apapun yang terjadi. Kalau bersedih apa, kan juga tidak hibah juga sama kita. Iya. Iya tak? Tetap semangat lah. Harus tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Pagi kita membahas tentang pengangguran banyak. Iya. Sering kita dengar istilah pengangguran, dan kalau kita
gimana ya rasanya, pasti minder lah. Jadi seakan-akan kita kalau tidak ada pekerjaan ya harus cari pekerjaan. Iya. Mencari kesibukan Pak Jono. Ya, alasannya. Nah ini kira-kira nih persoalan yang terjadi terakhir ini adalah isu yang paling sering dibicarakan mengenai meningkatnya jumlah pengangguran di seluruh daerah ini, di seluruh wilayah Indonesia. Iya, itu kan sudah pasti. Produksi tenaga kerja kita tuh tambah hari tambah meningkat, ya kan? Tambah tahun tambah meningkat. Kampus, SMA, SMK, ya kan? Itu sudah pasti. Itu ribuan, sedangkan lapangan kerja terbatas, tidak sebanding lah. Ya itu konsekuensinya pengaruhnya itu akan meningkatkan namanya pengangguran. Seperti itu. Itu tidak bisa dipungkiri lah. Jadi, makanya itu teman-teman yang sekarang yang masih kuliah atau masih sekolah, yang perlu diperhatikan itu ya skillnya, iya, apakah itu bahasa dan lain-lainnya. Karena mencari kerja tanpa skill sekarang jadi susah, apalagi kalau Anda maunya kantoran, maunya perusahaan besar. Sedangkan Anda lulusan SMA atau apa, tapi tidak punya skill, ya pasti jadi buruh lah, seperti itu. Banyak seperti itu. Banyak juga sarjana juga menganggur, kan itu tadi. Kenapa banyak menganggur juga? Ya karena faktor gengsi juga terlalu tinggi, ya kan? Faktor gengsi terlalu tinggi. Kalau dia cuma kerja di perusahaan kecil, dia tidak mau. Iya. Iya, dia tidak mau. Karena sudah lihat temannya, wah dia kerja di Pertamina, dia kerja di BUMN, pasti dia gengsi. Akhirnya karena faktor gengsi itu akhirnya menganggur lah, seperti itu. Atau dia banyak yang memang tidak punya skill, apalagi lulusan SMA, ya kan? Kalau balik SMP masih ada skill. Mereka kalau SMA, SMP mana ada skill situ. Makanya memang perlu, artinya ini ke depan memang yang untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai lah. Kerja baik tamatan SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Dan perlu sekarang memang dari sekarang itu perlu diubah itu mindset kita. Bahwa sekolah sarjana harus menjadi ASN misalnya, harus kerja di kantoran misalnya. Kebanyakan seperti itu, kenapa menganggur? Karena dia tidak maunya menjadi ASN. Karena ASN itu masa depan cerah, sampai mati dijamin hidupnya. Seperti itu mungkin perlu diubah juga. ASN ke depan tidak lagi menerima gaji pensiunan. Iya, kalau sekarang kan ada ASN P3K, Pak Jono. Sekarang kan pemerintah ada 2 ASN yang diterima, PNS dan P3K. Nah kalau P3K ini dia selesai bekerja sudah tidak ada lagi bulanan. Iya, ini perlu dipikirkan juga, karena kenapa orang berbondong-bondong mau kerja di kantoran pemerintah? Itu tadi jaminan hidup itu, apalagi ASN sampai mati dijamin. Mungkin perlu itu stop itu dana pensiun itu, jadi pensiun itu karena selama hidup itu kan digaji juga sebenarnya. Maksudnya seperti itu supaya orang pikirannya ketika sekolah tidak lagi semata-mata ingin jadi ASN, supaya ini dia bisa bekerja di mana saja, seperti itu. Kalau ini masih berlaku, itu banyak yang menganggur itu karena itu tadi dia menunggu mau jadi ASN. Akhir tahun ini gagal, tunggu tahun depannya lagi, akhirnya jadi pengangguran. Jadi ini perlu memang dirubah lah. Terus sekali itu orang tua perlu diajar kepada anaknya, nak, saya sekolahkan kamu tidak mesti harus kau jadi pegawai negeri. Tidak mesti aku harus jadi ASN. Karena itu sekolah sekarang itu adalah modal sebenarnya.
Ya toh. Petani saja sekarang itu perlu sekolah. Betul. Ya, karena itu ada aturan pakainya, pupuk, racun, bibit. Itu perlu sekolah semua itu. Padahal sebenarnya ini lahan pertanian ini sebenarnya lapangan pekerjaan yang sangat luas ya, apalagi kita Iya. di daerah ini. Cuma mungkin karena itu tadi yang ditekankan oleh Pak Jono, mindset yang ada di otak kita itu sekolah ini jadi pegawai. Iya. Tidak pernah bilang mau jadi petani. Padahal sekarang Jadi petani, iya. petani apalagi kalau dikelola secara modern ya. Nah itu Oh, iya. udah akan tertarik lebih bisa menghasilkan di atas jadi pegawai. Karena tadi itu kayak faktor gengsi lagi. Iya. Ya toh. Ditanya sama temannya, kok kerja apa? Nah, malu bilang petani. Ya toh. Orang-orang di luar negeri itu banyak jadi petani. Iya, padahal belum tentu itu. Misalnya yang pegawai, belum tentu pendapatannya lebih besar daripada petani. Belum tentu juga kehidupannya lebih sejahtera daripada petani. Ya, tapi itu tadi pemikiran kita sekarang itu bahwa petani itu adalah sekali adalah kasar terendah lah dari segi pekerjaan. Mungkin lebih gengsi mengemis daripada menjadi petani. Jadi ini perlu dirubah semua supaya Anda tidak menjadi pengangguran intelek. Ya toh? Kalau kita jangan selalu tergantung kepada pemerintah harus menyediakan lapangan kerja. Karena untuk menyediakan lapangan kerja itu susah. Perlu investor, perlu investasi dari luar maupun di dalam. Tapi potensi daerah kita kurang. Kenapa kita mau investasi di sini? Kalau tidak misalnya kampanye apanya, emasnya apanya, itu tidak bisa dipaksakan juga. Makanya kayak ada sekolah itu, kalau memang tidak bisa kerja, usahakan menciptakan lapangan kerja sendiri. Misalnya teknik mesin apa, kan ada bisa buka bengkel kan? Dari SMK kan dia ada skillnya, bisa jadi teknik mesin, ini apa. Ada kan bisa buka servis televisi, bengkel motor misalnya. Itu kan lebih bagus. Berarti itu Anda ketika Anda membuka seperti itu, Anda menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Itu kan lebih bagus. Yang dari sarjana ekonomi Anda basicnya pengusaha, ya jadi pengusaha lah kalau ada modalnya. Biar sedikit. Seperti itu, daripada Anda pengangguran. Dan itu sebenarnya sekolah itu ada modal. Modal itu sekolah itu. Modal untuk usaha, modal untuk kerja. Iya kan? Karena padahal juga sekolah harus juga punya sekolah juga. Harus punya ilmu, pengetahuan. Supaya Anda tidak mudah dibodoh-bodohi. Jadi setiap tahun sarjana produksi negara itu makin meningkat. Lapangan kerja terbatas. Bagaimana jadi dibutuhkan memang kreativitas dari orang itu sendiri. Kalau tidak bisa bekerja, Anda menciptakan lapangan kerja sendiri lah. Kan banyak jalan ke Roma. Ya kan? Misalnya di daerah terpencil kurang air, ada galon di situ. Ya tuh. Kan bisa menciptakan lapangan kerja. Mengangkat karyawan misalnya. Kerja di kantor, pulang kerja di rumah. Iya. Kan itu kan juga. Padahal itu memang sudah pegawai ini bukan lagi kerja itu namanya itu. Ya mau kaya cepat. Itu. Yang penting halal katanya Pak Jono. Iya. Jadi sekarang itu yang penting kerja, yang penting halal. Jangan kayak gengsi. Kalau gengsi itu akan membuatmu sengsara. Gitu? Oh iya. Anda gengsi akan membuatmu sengsara. Karena faktor gengsi itu sebenarnya banyak mau kerja kalau misalnya teman-teman di SMP kan banyak kok di toko-toko bangunan apa sebagainya kan butuh karyawan. Tapi banyak lebih suka pergi jadi Pak Oga, lebih suka jadi pengemis di jalan. Jadi pakai kerja begitu. Karena tadi itu faktor gengsinya. Sekarang ada juga online, ojek online. Oh iya. Jadi banyak peluang-peluang. Banyak peluang sebenarnya. Grab, ojol, banyak sebenarnya peluang. Tinggal kita yang mau memilih. Maka itu hilangkan itu faktor gengsi lah. Hilangkan faktor gengsi, bukan lagi waktunya. Pak Jono, yang pertama adalah lengkapi skill, kedua ya. Hilangkan itu gengsi. Sekarang kerja apa saja yang penting halal. Ya toh? Karena
makin hari itu makin susah itu, persaingan makin sengit itu. Makin hari, makin ke depan makin susah itu persaingan. Makanya persiapkan memang diri Anda. Itu pertama itu skill. Jangan hanya sekadar mengejar ijazah, jangan sekadar mengejar kita, tetapi Anda perlu diperdalam lah. Dan pintar-pintar memilih jurusan. Jurusan apa yang kira-kira mempunyai masa depan yang bagus dan kedepannya banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Itu yang Anda pilih. Jangan cari kampanye untuk mendapatkan ijazah. Itu akan ada susah nantinya. Maka mulai dari sekarang pilihlah jurusan-jurusan yang memang nantinya yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan ataupun oleh pemerintah. Perdalam di situ dan tingkatkan skill terutama bahasa. Seperti itu. Jadi ini perlu dipusatkan lah. Makanya pemerintah ke depannya mungkin perlu di sekolah-sekolah itu sedini mungkin dilengkapi lah anak-anak sekolah kita dengan jurusan-jurusan yang skill-skillnya. Silakan pilih mana, ya kan? Supaya nantinya dapat juga bisa mandiri. Kalau tidak bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi itulah kuncinya, Mbok. Hilangkan gengsi, tingkatkan skill. Dan kalau Anda tidak bisa bekerja di kantoran, tidak bisa bekerja, jadilah untuk menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Bukan lapangan kerja itu sendiri. Ya kan seperti itu. Jangan menunggu. Jemput bola lah istilahnya. Saya kira kalau ketemu pemikiran seperti itu, saya kira pengangguran akan berkurang. Oke, Mbok. Iya, makasih Pak Jono. Lanjut tugas, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya lewat telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari. Iya. Apa tadi dibahas? Boleh kita Ya, bagus. Ya, ini kita bahas tentang angka pengangguran semakin meningkat tahun pertama ini di tahun 2024. Ini pengangguran mungkin. Iya, pengangguran meningkat, semakin tinggi pengangguran di Indonesia ini. Ini 10 tahun menganggur, Bu. 10 tahun saya tidak gaji, ada gaji itu. Nah, itu namanya tidak menganggur. Yang menganggur itu ya tinggal di rumah, berdiam diri di rumah. Kalau ada di kerja tidak menganggur namanya itu. Kadang-kadang begitu, Bu. Tahun berapa dulu kita bekerja di perusahaan, Pak Wahyu? Saya dulu kerja di perusahaan itu tahun 98. Waktu itu penggolakan itu tanya apa itu namanya masalah politik. Oh, alasannya dulu keluar memang mau berwirausaha ya? Nggak mau berwirausaha. Itu kan saya kerja di pabrik dulu. Ada temanku kecelakaan. Sampai 4 jarinya putus. Itu yang saya lihat. Banyak saya itu. Apalagi kan saat itu kan masih umur 20-an. Ya namanya sudah di usia seperti itu. Masih banyak namanya ketakutan apa segala macam kan. Akhirnya berhenti, Mak. Berhenti. Nganggur lagi. Tapi tidak pernah berhenti ini. Karena saya itu orang paling malas tinggal di rumah, Bo. Paling malas diam di rumah. Jadi apa saja. Kebetulan dari umur 14 tahun kan saya sudah bisa nyetir mobil. Umur 14 tahun kan. Itu skill namanya itu. Bawa mobil. Jadi pada saat pengangguran, kebetulan kan banyak temanku seperti PTP. Ada di sebelah itu Pak Palimban. Iya. Itu biasa satu kali les dapat 4.000 atau 3.000. Begitu. Dan zaman itu kalau dapat begitu bahagia. Banyak memang. Bisa mungkin balik ke rupu di mana satu rumah. Pangsit saja itu waktu masih harga 450 rupiah. Sekarang berapa? Memang 20-an. Jadi sebetulnya kalau dibilang penganggurannya itu kembali kepada diri kita. Ya. Karena kalau anak muda yang nganggur tidak ada masalah. Tapi kalau ada istrinya ada yang nanya baru masih malas-malas. Ada tanggung jawabnya. Nah masih malas-malas sih. Apalagi kalau zaman-zaman sekarang kan cocok yang bilang Om Jono.
banyak peluang kerja, ya kan? Apalagi kalau umpama namanya kredit kendaraan kan sekarang kan mudah, ya kan, dengan DP murah apa segala macam. Itunya banyak peluang, cuma terkadang orang malas. Bukan cuma malas juga, apa istilahnya, jadi mager, malas gerak. Jadi sebetulnya kalau bicara pengangguran kan biasa juga ada orang yang saya pernah bilang tadi Om Jono, tingkat kegengsiannya tinggi. Mungkin karena dia merasa punya jenjang pendidikan di atas, sehingga harus bekerja yang seperti ini, dia bilang tidak sesuai. Itu. Jadi ya kembali ke pribadi masing-masing. Sama dengan saya, karena saya sudah malas nih. Saya punya rasa malas diperintah, malas diatur. Akhirnya ya bagaimana caranya saya bisa dapat uang tanpa diperintah, tanpa diatur. Seperti itu. Yang penting halal ya, itu yang paling penting. Jangan sudah punya banyak uang, banyak gaji, masih nyolong lagi. Jangan seperti itu. Apalagi jangan berurusan dengan KPK lah, istilahnya. Jadi namanya pengangguran itu, Mbok, tergantung kepada kita sendiri ya. Iya. Karena biasa banyak peluang ada jalan, tapi ya tadi saya kutip, dia bilang tadi Om Jono, rasa gengsi, rasa malasnya tinggi. Tapi kalau umpama kita rajin, dihilangkan rasa gengsi, insya Allah bisa makan. Paling penting dalam hidup ini adalah semiskin-miskinnya kita ya, tapi bisa mandiri. Itu yang paling penting. Dan nanti penampilan saja kayak gaya sosialita, ya kan, berpenampilan hebat, tapi tak ada uangnya. Ujung-ujungnya nyandar sama orang lain. Itu yang paling penting, Mbok. Semiskin-miskinnya kita, kalau kita mandiri itu jauh lebih bagus, ya kan, daripada gengsi yang dibikin tinggi-tinggi. Kan ada kata-katanya Om Bob Sadila. Kenapa? Katanya sebesar-besarnya pangkat dan jabatan. Nah, dia bilang setinggi apapun jabatan Anda dan pangkat Anda tetap anak buah. Ya, tapi sekecil-kecil. Sekecil apapun usaha Anda adalah bos. Cocok memang. Ya. Sepanjang orang bekerja masih digaji, tetap dia anak buah. Iya. Jadi kalau mau jadi bos ya bikin usaha sendiri. Iya, walaupun usaha kecil-kecilan. Nah, dan paling bagus kalau usaha kecil Anda menggaji seseorang, itu adalah bos. Tapi biar apa pangkatmu tingginya, apa jabatanmu tingginya, tapi kalau kau masih makan gaji, artinya kau tetap anak buah. Cocok, memang saya sependapat. Setinggi apapun jabatan Anda, sehebat apapun pangkat Anda, tapi kalau Anda masih makan gaji, tetap Anda anak buah. Tapi sekecil apapun usaha Anda, apalagi bisa mempekerjakan orang, Anda adalah bos. Seperti itu, Mbok. Jadi ini kembali kepada kita kalau bicara masalah pengangguran. Kita kembali kepada kita, Mbok. Jadi kalau buat tidak nganggur harus mandiri, ya kan? Walaupun kita miskin, kalau mandiri orang tidak akan pernah rendah kita. Tapi kalau penampilan yang bagus, ujung-ujungnya dia protes, pernah kan bilang orang gaya lagi jamaah. Begitu saja, Mbok. Iya. Mau dulu ke ada putus dulu, Mbok. Iya, hati-hati. Iya. Oke, Pak, pamit, Mbok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa lagi tadi? Pak Wahyu di Pak Wahyu di Hertas ini tadi ya. Terima lagi. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Siapa dan di mana?
dari Delumu di Setando. Wih, Delumu di Setando. Gimana kabar Kak Delumu? Alhamdulillah. Pengangguran ini, Bu. Iya, pengangguran. Di pengalaman dengan botol tentang ekonomi dan tidak tahu apa pengurangan kerja itu waktu ini. Iya. 2003 kayak itu. Ini sekarang juga begitu banyak perusahaan mengalami Sudah 2001 di pengurangan kerja namanya tuh. Iya. Oh, di termasuk Kalimantan dia kok dong. kita termasuk ya. Iya. 2021 di mana dulu perusahaannya? Di perusahaan sini ya, di pabrik apa namanya? Alasannya mungkin apa itu ya, pengurangan? Apakah memang kemampuan perusahaan sudah tidak mampu membayar lagi karyawan atau bagaimana? Iya, nggak terlalu bekerja karena masuk itu iklan. Iya, iya. Ada di dalam suratmu. Iya ada sih, tapi samar-samar kita lah. Iya. Jadi dia ke Ambon Podong ada saudaranya juga di sana tuh, bilang ke sini masih dia karena ada ini pelamaran kerja di perusahaan juga di sana di Batu Lisi. Ternyata ngambil kantongnya anaknya surat pindah semua sekolah. Anaknya 2 orang. 2 tahun di sana kasih masuk lamaran tidak ada sampai sekarang. Jadi pulang nih sekarang, Adam sekarang di Makassar lagi. Alhamdulillah ada di kerjanya kasan dibawa di kawasan toh. Padahal dia sarjana juga itu. Tapi karena dia pekerja keras tuh akhirnya diterima lagi dibawa ini. Dan mungkin itu pengalaman itu Bu. Iya. Oke. Baik. Oke, jadi memang pengangguran ini memang banyak hal pengaruhnya ya. Mungkin faktor itu tadi tidak tersedianya lapangan pekerjaan, kemudian mungkin skill tadi kata Pak Jon. Oke, Delumu. Tapi intinya mau jadi kerja tuh sembarang. Yang penting halal. Berapa tahun dulu di perusahaan Delumu? Berapa tahun dulu di perusahaan bekerja? Mungkin ada 5 tahun. Oke. Makasih Delumu. Yang penting masuk ke komen tuh. Iya. Jangan yang penting. Kehadiran tak sangat penting. Betul nggak? Kehadiran tak sangat penting ini. Apalah artinya yang boros kalau tidak ada komentar. Nah, kalau saya ini bos sudah pindah di Perompa, ada Mak di Morowali. Tuh di sana penerima dipanggil kabirna makan. Untuk masak di perusahaan tambang. Jangan dulu deh pikir-pikir dulu karena masih mau kita masih kelong dulu. Kan bisa pakai lewat udara, lewat telepon. Oke, Pak Delumu, makasih banyak. Terima kasih Pak, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi penelpon selanjutnya di 0811 409 250. Boleh juga bergabung Sobat Budaya lewat WA ya. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Iya, dari siapa? Dari Estinong. Iya. Apa dibahas ini? Masalah pengangguran. Pengangguran? Iya. Oh. Ya. Pengangguran itu yang tergantung dari kita sendiri. Kenapa? Ya kalau mau kerja yang halal kan banyak pekerjaan. Iya. Contoh kerja toko, bengkel, proyek, itu termasuk kerja juga. Iya. Ya saya mau kerja panas-panas, yang cuma mau kerja di kantoran. Kalau kantor itu tidak panas.
Iya. Kalau Denompo dulu ada nggak pengalamannya dulu bekerja di tempat orang, atau dari dulu memang bekerja sendiri, artinya berwirausaha sendiri? Kalau saya itu dulu kerja proyek. Oh, di proyek. Berapa tahun? Iya, tapi saya kalau saya itu tahun dasar itu 3 tahun 4 tahun kah? 4 tahun. Oh, cuma itu aja ya? Setelah itu baru wirausaha sendiri ya? Iya, setelah itu jadi petani deh. Oh, jadi petani. Luar biasa. Iya. Lebih enak sebenarnya jadi petani, banyak penghasilan. Terserah kita kapan mau pergi ngantor di sawah. Iya, enak kalau petani ya tidak ada yang ngatur. Tidak ada yang ngatur. Mau, pokoknya. iya, mau pagi-pagi ke sana, mau siang, sore, tidak ada yang marah-marah. Iya, iya. Yang paling marah-marah itu istri. Paling dimarahin manajer di rumah. Iya, kalau petani itu tidak ada istilah dipecat. Iya, cuma marah itu istri, pasti marah kalau. Tapi kalau boleh tahu nih Denompo, kira-kira kalau bertani itu maksudnya sangat menjanjikan juga tuh, karena kan lumayan juga hasilnya ketika kita bercocok tanam terus sukses dalam mengelola sawah kita, tentu sudah akan lancar gitu ya penghasilan. Bisa-bisa Iya, kalau gaji karyawan di kantoran. Kalau banding kalau biasa ya, iya, kayaknya lebih banyak. Maksudnya kalau petani kalau banyak penuhnya, kalau banyak sawahnya, kebunnya. Iya kan, zaman sekarang itu tidak ada alfanya kalau petani. Iya kan, beda dari dulu itu 1 kali 2 kali gitu. Iya, sekarang kan 2. Iya, kalau sekarang itu tidak alfanya kan sudah ada semua bor. Iya, kan bisa itu kalau petani itu bisa 4 kali 1 tahun. Iya, contoh kalau jagung kan 3 bulan. Iya. Kan bisa 4 kali 1 tahun kalau jagung. Apa kalau cabai itu mahal juga kalau pertama. Iya, kalau iya di sini ada orang petani. Kan 1 kali peti itu cabai 10 karung. Dia dapat 30 juta. Dalam waktu berapa bulan gitu dia bersih. Iya, kalau dihitung dari kecil ya, dari kecil itu cabai sampai 3 bulan sudah panen. Iya, kalau panen itu sudah panen itu 1 minggu panen terus. Iya, dia ada putusnya kalau cabai. Enak itu kalau petani. Iya, beda kalau perusahaan. Memang kalau perusahaan enak sih kalau jabatan tinggi, tidak panas, tidak beda petani sudah panas sekali. Iya, kan itu juga termasuk tidak pengangguran petani kan. Yang penting mau cari yang berat, yang panas. Pengangguran itu kan tidak ada kerjaan, bukan bilang tidak ada pekerjaan, tidak ada kerja. Kalau jadi petani itu bukan pengangguran namanya, karena kita bercocok tanam, bekerja di sawah. Iya sih. Jadi kadang orang menganggap bahwa harus bekerja di perusahaan atau menjadi karyawan kantoran baru dibilang tidak menganggur. Padahal tidak. Kalau kita melakukan aktivitas yang menghasilkan uang itu tentunya dianggap bukan pengangguran. Iya, kalau mau itu orang-orang kerja pada panas banyak pekerjaan di sana, di luar. Iya, kerja apa proyek penting hal kan ada juga ya. Orang juga pakai jasa, tapi juga gajinya cuma kecil. Oke, SD apa tadi? Denompo ya. Makasih banyak. Oke, Pak De. Sudah komentar. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih SD Denompo ya. Kita hadirkan dulu cabang Sobat Budaya. Tetap bersama kami di Perompak FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.